Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah rahimakumullah. Jumpa lagi di channel kami, yaitu channelnya Kisah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, sang ummul mukminin. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha merupakan seorang wanita terpandang di Makkah dari keturunan yang mulia. Beliau juga seorang pengusaha yang sukses. Khadijah telah menikah 2 kali sebelum pernikahannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Khadijah menikah pertama kalinya dengan Atik bin Aids. Ia mempunyai seorang anak perempuan bernama Hindun, yang kemudian menjadi seorang muslimah yang taat. Setelah berpisah dengan Atik, Khadijah menikah lagi dengan Abu Halah, atau nama aslinya Nabasri bin Malik. Dari pernikahannya inilah ia mempunyai 2 orang anak, lelaki dan perempuan. Sebagian riwayat mengatakan keduanya lelaki. Abu Halah meninggal terlebih dahulu. Riwayat lain menyebutkan Abu Halah suami pertamanya, baru kemudian Atik bin Aids. Dalam status jandanya yang kedua kali ini, banyak sekali pemuka dari kaum Quraisy yang ingin memperistrinya, tetapi dengan tegas ia menolaknya. Khadijah mempunyai kebiasaan meminta seseorang untuk menjalankan dagangannya dan membagi keuntungan dengan mereka. Tak kala ia mendengar kabar tentang Muhammad yang mempunyai kejujuran, kredibilitas, dan kemuliaan akhlak, ia menawarkan untuk menjalankan dagangannya ke Syam. Atas dorongan dan dukungan dari pamannya Abu Thalib, Muhammad yang kala itu masih pemuda berusia 25 tahun menerima tawaran ini. Beliau berangkat disertai pembantu Khadijah yang bernama Maisarah, dan perdagangannya ini memperoleh keuntungan yang sangat besar. Melihat hal ini, Khadijah jadi sangat tertarik dengan Muhammad. Apalagi setelah memperoleh cerita dari Maisarah tentang kejujuran dan ketinggian akhlak beliau selama menjalankan perdagangannya di Syam. Suatu malam, Khadijah bermimpi melihat matahari turun ke kota Mekah, kemudian bergerak menuju ke rumahnya, sehingga cahayanya menerangi seluruh penjuru rumah dan sekelilingnya. Khadijah mendatangi anak pamannya Waraqah bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mampu menafsirkan impian seseorang. Setelah mendengar cerita Khadijah, Waraqah yang telah tua dan buta itu menyatakan bahwa akan turun seorang nabi di kota Mekah, dan Khadijah akan menjadi istrinya. Dan dari dalam rumahnya, dakwah akan menyebar ke penjuru Arabia. Khadijah mempunyai firasat kuat bahwa calon nabi tersebut adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi orang di Mekah yang mempunyai kualitas akhlak dan perilaku yang lebih baik daripada beliau? Ditambah lagi dengan cerita Maisarah selama mengiring Muhammad menjalankan perdagangannya ke Syam. Di antaranya
adanya gulungan awan yang menaungi mereka sehingga terhindar dari teriknya matahari padang pasir. Karena itu muncul keinginannya untuk menikahinya. Dengan perantara seorang temannya bernama Nafisah binti Munyah, Khadijah menyampaikan maksudnya untuk menikahi Muhammad kepada pamannya Abu Thalib. Beliau menyambut baik keinginan Khadijah tersebut. Walau telah berusia 40 tahun, Khadijah adalah seorang wanita yang cantik dan pandai, kaya dan terpandang, sekaligus sangat menjaga dirinya, sehingga memperoleh gelar Thohiroh, wanita suci, dan sangat jauh dari budaya jahiliyah. Muhammad segera menghubungi paman-pamannya untuk melamar Khadijah. Perkawinan berlangsung meriah, dihadiri oleh Bani Hashim dan pemuka Bani Mudhar. Mas kawin yang diberikan Nabi SAW adalah 20 ekor unta muda yang menjadi wali Khadijah saat itu adalah pamannya Umar bin Asad, karena ayahnya Khalid telah meninggal dunia. Perkawinan ini berlangsung 2 bulan sepulangnya beliau dari perdagangannya di Syam. Nabi SAW sangat mencintai Khadijah jauh melebihi istri-istri beliau lainnya, termasuk setelah kewafatannya, sehingga pernah memancing kecemburuan Aisyah ketika beliau menyebut nama Khadijah yang telah wafat. Aisyah berkata emosional, "Mengapa engkau masih saja mengingat wanita tua Quraisy yang sudah meninggal itu? Bukankah Allah telah memberikan ganti dengan istri yang lebih baik darinya?" Memang Aisyah merupakan istri yang paling dicintai beliau dibanding istri-istri beliau lainnya. Tetapi sebaik apapun Aisyah di mata Rasulullah, ia tidak bisa dibandingkan dengan Khadijah. Beliau bersabda, "Demi Allah, tiada yang lebih baik dari dirinya. Ia telah mempercayaiku ketika semua orang mendustakanku. Ia merelakan semua hartanya ketika semua orang malah menahannya. Dan Allah mengaruniakan anak-anak darinya dan tidak dari istri-istriku yang lainnya." Siapa yang tidak tahu bagaimana besarnya peran Khadijah pada masa-masa awal beliau mengemban risalah Islam ini? Ketika beliau dalam kegoncangan jiwa saat pertama kali bertemu Jibril, dialah yang menenteramkan dan menguatkan jiwa beliau, bahkan membawa beliau kepada Waraqah bin Naufal untuk memantapkan bahwa beliau berada di dalam kebenaran. Ketika hampir seluruh pemuka-pemuka Quraisy memusuhi dan mengingkarinya, dialah Khadijah yang menjadi pembela dan sandaran kekuatan beliau bersama Abu Thalib. Maka tak kala 2 orang ini meninggal, beliau tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, sehingga dalam sejarah dikenal sebagai tahun duka cita atau Amul Husni. Suatu saat Nabi SAW dikirimi seseorang unta yang telah disembelih. Beliau mengambil sendiri beberapa bagian, kemudian menyuruh seseorang mengantarkan kepada teman Khadijah. Melihat hal itu, Aisyah berkata, "Mengapa engkau mengotori tanganmu sendiri? Bukankah bisa orang lain mengerjakannya?" Nabi SAW menjelaskan bahwa Khadijah pernah berwasiat kepada beliau seperti itu. Kontan muncul kecemburuan Aisyah. Ia berkata, Khadijah lagi, seolah-olah tidak ada lagi wanita di bumi ini selain Khadijah." Mungkin reaksi yang wajar dari seorang istri, dan beliau mungkin bisa memakluminya kalau menyangkut istri beliau lainnya.
Tetapi karena ini menyangkut Khadijah, tampak sepercik kemarahan pada wajah beliau. Tanpa banyak bicara, beliau bangkit, berdiri dan pergi. Beberapa waktu kemudian, beliau kembali menemui Aisyah. Tampak ia menangis, sedang ditemani ibunya, Ummu Ruman. Ummu Ruman berkata, "Ya Rasulullah, ada apa antara engkau dengan Aisyah? Ia masih anak-anak, hendaklah engkau memaafkannya." Nabi SAW tersenyum. Sambil memegang ujung bibir Aisyah, beliau berkata, "Bukankah engkau sendiri yang berkata, tidak ada wanita lain di bumi ini selain Khadijah? Inilah Khadijah. Walaupun Allah telah memberikan ganti dengan istri-istri lainnya, dari yang muda, dewasa juga yang tua, yakni Saudah bin Zama'ah, yang cantik dan berbakti, yang mandiri, sabar dan tidak membebani Nabi SAW. Tetapi tetaplah Khadijah yang menjadi sosok utama di dalam hati beliau." Begitulah kisah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, sang ummul mukminin. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.